Shalom teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama kita pada ibadah online siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari Tuhan. Kayaknya secara hati Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Merapi kami Tuhan, semoga kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Mu dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hatimu,
kasih Bapa, tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Haleluya, kami sembah hanya padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar matamu seperti mata pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan selama hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mulai untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mendengar dengan baik Tuhan, semoga kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang anak-anak remaja GBPS Jember dan juga GBPS Kalisat, anak-anak Genji dimanapun berada, mungkin yang saat ini sedang berada di luar kota. Kita bersyukur untuk saat hari ini, siang hari ini kita berkesempatan kembali untuk melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah yang kita tahu sudah lebih dari 4 bulan kita beribadah secara online, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ketika kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam hati kita dan memberkati kita semua. Kita saling mendoakan supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia di dalam Tuhan, sehingga walaupun kita masih berada dalam masa pandemi ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22. Di sana Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Roma. Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan di sana bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini merupakan satu statement dari Rasul Paulus yang khusus dia berikan kepada orang-orang percaya di Roma bahwa kamu sekarang telah berubah status menjadi orang percaya atau dimerdekakan dari dosa. Nah, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan dari bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia yang ke-75. Kita bisa merayakan kemerdekaan sampai saat ini. Kita tahu bahwa semuanya ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Mereka yang berkorban sekuat tenaga bahkan nyawa untuk memerdekakan bangsa kita Indonesia tercinta. Nah, kita boleh mengingat atau kita boleh belajar satu hal daripada para pahlawan, bahwa mereka berjuang, bahwa mereka berkorban, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa memerdekakan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa merayakan
hari ulang tahun bangsa kita yang ke-75. Dan kita terus berdoa supaya bangsa ini senantiasa semakin hari semakin baik keadaannya, semakin hari semakin baik pemerintahannya. Kita percaya bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini menjadi satu berkat bagi bangsa ini. Amin. Nah, kita mau belajar bahwa ini merupakan pesan daripada Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Roma bahwa tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ada satu penjelasan yang Rasul Paulus katakan kepada mereka bahwa kalau sekarang kalian sudah menjadi merdeka terhadap dosa, artinya dulu mereka pernah hidup di dalam dosa. Dulu mereka pernah diperbudak oleh dosa. Dulu sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi atau sebelum mereka mendengarkan Injil, keadaan mereka adalah keadaan hidup yang di dalam dosa. Tetapi sekarang di sana Rasul Paulus menekankan, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari itu. Kamu telah menjadi orang yang merdeka. Kalau kita melihat dalam terjemahan King James Version di sana mengatakan, kamu sudah free from sin. Kamu sudah bebas dari dosa. Artinya, dulu mereka pernah tidak bebas dari dosa. Dulu mereka pernah ditekan hidupnya. Dulu mereka pernah dibelenggu hidupnya oleh dosa. Tapi berbeda dengan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami satu situasi bahwa mereka telah bebas. Mereka telah menjadi orang yang merdeka ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Kita mau melihat kalimat selanjutnya yang Rasul Paulus katakan kepada mereka bahwa setelah kamu dimerdekakan dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, kita sering mendengar mungkin ada pelayan Tuhan atau mungkin seorang pendeta mungkin berkata bahwa setiap orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Setiap orang percaya itu adalah pelayan Tuhan. Ini benar sekali, seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa setelah kamu dimerdekakan, dengan kata lain kamu menjadi hamba Allah. Artinya profesi sebagai pelayan Tuhan atau mungkin status sebagai pelayan Tuhan, orang percaya pasti akan melayani Tuhan. Bukan hanya mereka yang punya mungkin jabatan kependetaan atau bukan hanya mereka yang pernah melakukan sekolah secara teologi khusus secara teologi yang menjadi pelayan Tuhan. Tapi ternyata setiap orang percaya dikatakan bahwa mereka juga adalah hamba Allah. Siapa mereka? Itu adalah kita semua. Kita semualah orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan katakan kita juga adalah hamba Allah. Orang-orang yang hidup untuk Allah. Orang-orang yang melayani Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, perhatikan kalimat selanjutnya, kamu beroleh buah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ada sesuatu hal yang dihasilkan oleh orang-orang percaya di Roma ketika mereka berubah hidupnya. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, dikatakan bahwa mereka memiliki sesuatu hal yang berbeda. Apa itu? Buah dari perubahan hidup, buah dari perjumpaan mereka dengan Tuhan. Dan ternyata buah inilah yang membawa mereka kepada pengudusan. Dan pada kalimat yang paling akhir di sana tertulis, kesudahannya ialah hidup yang kekal. Seorang ketika dia menjadi orang percaya, dia merdeka dari dosa, dia memiliki satu hal yang berbeda. Dia memiliki buah yang akan membawa dia kepada pengudusan. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin dia berubah menjadi lebih baik, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat betapa hal yang spesial dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan itu selalu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang dia tuliskan di Roma. Artinya bahwa kenapa Rasul Paulus harus mengingatkan mereka? Pasti ada satu hal yang terjadi. Orang yang terus diingatkan oleh sesuatu, artinya dia punya kemungkinan untuk menjadi lupa. Atau mungkin dia kurang sadar bahwa ternyata setiap orang percaya ini punya hal yang baik, hal yang berbeda yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan itulah yang akan menuntun untuk menjadi orang yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Nah,
Nah, kita melihat bahwa luar biasa menjadi orang yang merdeka terhadap dosa. Bukan berarti kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, bukan berarti kita berubah menjadi orang yang merdeka, yang hidup untuk Tuhan dan kita tidak melakukan dosa. Ada saatnya kita mengalami hal-hal di mana kita melakukan kesalahan, mungkin dalam perkataan, mungkin di dalam hati kita, mungkin dalam tingkah laku kita, tapi berbeda, bahwa kita segera sadar dan kembali kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat bahwa setiap orang percaya dikatakan bahwa sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, yang memiliki satu kemampuan atau memiliki satu hal yang beda untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat mungkin tantangan-tantangan kita hari-hari ini pasti ada bagi masing-masing setiap orang. Masing-masing setiap orang memiliki tantangan tersendiri di dalam kehidupannya. Kalau kita mungkin sebagai anak-anak remaja, hari-hari ini kita tetap berjuang, kita tetap berusaha untuk menjadi anak-anak remaja yang tetap survive di dalam hidupnya. Mungkin kita hari-hari ini mencari apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengisi masa-masa kita berada di rumah. Dalam pendidikan juga kita pasti berusaha. Dalam pendidikan kita juga tetap melaksanakan supaya jangan sampai dalam masa-masa ini pendidikan kita terhambat. Itu merupakan bentuk-bentuk dari usaha kita, perjuangan kita untuk kita tetap boleh bertahan, kita boleh tetap menjadi anak-anak yang produktif pada masa-masa ini. Nah, kita melihat bahwa semakin keadaan sulit terjadi di dunia ini, terkhususnya bagi kita anak-anak Tuhan, bagi anak-anak remaja yang kalian sedang mengikuti ibadah ini, semakin sulit kita menghadapi hari-hari ini, maka biarlah kita semakin tetap berjuang. Semakin berjuang dan tetap berjuang untuk kita juga bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Yang paling mungkin kita hadapi adalah dalam hal kita tetap bertahan dalam pendidikan kita, tetap berusaha, kita tetap berusaha mencari apa yang bisa kita lakukan, hal-hal baik yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita. Biar itu terus kita lakukan dan itu menjadi semangat kita yang lebih lagi kita lakukan. Tapi satu hal yang kita mau pelajari lebih khusus lagi saat siang hari ini, bahwa dalam masa-masa ini kita juga perlu berjuang untuk terus memenuhi kebutuhan rohani kita. Hari-hari ini mungkin beberapa waktu yang lalu sempat juga kita sampai sekarang terjadi masih beribadah secara online di beberapa tempat, seperti juga yang kita lakukan sekarang. Nah, kita semakin berjumpa dengan satu keadaan di mana kita pun harus berjuang untuk kebutuhan rohani kita. Kita pun harus berusaha supaya bagaimana kita bisa mengisi kebutuhan rohani kita, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bisa menenangkan jiwa kita, kebutuhan hati kita, kebutuhan rohani kita. Ini pun satu perjuangan. Jadi selain kita berjuang, bagaimana pada masa-masa ini kita tetap menjadi remaja yang bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup. Tapi ingat juga bahwa di dalam kerohanian kita ini pun harus diperjuangkan di masa-masa ini. Semakin hari semakin harus diperjuangkan. Beberapa orang bisa menjadikan ini sebagai alasan untuk kita tidak usah beribadah. Masa-masa sulit yang terjadi, seringkali beberapa orang menganggap bahwa ini ya kita harus berhenti. Tapi beberapa orang juga menjadikan ini satu acuan atau menjadikan ini satu alasan untuk lebih lagi mencari Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Dan itu merupakan satu hal yang berbeda. Dari sini kita menjadi mengerti bahwa kedekatan kita dengan Tuhan tidak bergantung kepada siapa ataupun kepada apa atau kepada momen yang seperti apa, tapi ternyata bergantung dari diri kita sendiri. Ada banyak orang menjadikan ini alasan untuk tidak lagi beribadah, tidak usah beribadah. Tapi ada pula yang menjadikan ini satu kekuatan, menjadikan ini satu alasan bahwa saya harus lebih giat lagi mencari Tuhan. Kalau gereja menyediakan ibadah online, saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebagaimana yang dilakukan ketika beribadah secara tatap muka. Maka menjadi sangat penting untuk kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Karena kita percaya bahwa saat kita melakukan dengan baik, Tuhan hadir. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan
untuk mengisi kehidupan rohani kita, maka Tuhan memberkati kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Dia, anak-anak Tuhan yang tetap dekat dengan Tuhan. Apapun tantangan yang ada, tetap berjuang untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa penting sekali pada masa-masa ini kita mempertahankan kerohanian kita yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, tetap mengasihi firman Tuhan, tetap suka beribadah, dan justru harusnya semakin rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi perbedaan antara apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kita ini benar-benar menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Kita butuh untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin belajar tentang Tuhan. Karena kita tahu kebutuhan kita yang utama adalah membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini yang akan menjadi satu bekal kita, menjadikan kita seseorang yang kuat di dalam Tuhan sampai kita menjadi dewasa, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu pengalaman saya sendiri mengalami hal seperti ini. Dulu saya berpikir, kenapa sih saya harus sekolah? Kenapa sih saya harus, sepertinya orang tua memaksa, pokok harus sekolah. Nggak boleh nggak sekolah. Kenapa seperti itu? Karena punya keyakinan bahwa ini bekal kita untuk masa depan. Demikian juga kita dengan ibadah. Demikian juga kita dengan kita mencari Tuhan. Inilah bekal kita untuk selama-lamanya. Menjadikan kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menjadikan kita remaja yang bertumbuh di dalam Tuhan sampai dewasa dan sampai selama-lamanya. Tadi dikatakan bahwa kesudahannya ialah hidup yang kekal. Penting untuk kita menyadari saat siang hari ini bahwa dalam keadaan apapun, dalam masa pandemi atau masa tidak ada pandemi COVID-19, kita sadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya, kita butuh untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati firman-Nya yang membimbing kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, di sana pemazmur menulis bahwa siapa yang berbahagia, yaitu mereka yang menyukai Taurat Tuhan, mereka yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang menyukai perkataan Tuhan, yang menyukai firman Tuhan. Dan kitab Yesaya pun di sana Yesaya menulis bahwa setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan, dari mulut Tuhan, akan pergi untuk melakukan kehendak Tuhan dan tidak akan pernah sia-sia. Maka di kesempatan saat siang hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa pada masa apapun, pada keadaan apapun hidup kita, biarlah kita terus menjadi remaja yang setia kepada Tuhan, menjadi remaja yang berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang untuk mencari Tuhan. Pada masa apapun, kita tetap berjuang menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan, mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi remaja yang spesial dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Pada kesempatan saat siang hari ini, biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap berjuang, kita tidak berhenti berjuang di dalam memperjuangkan kebutuhan kerohanian kita. Berbeda mungkin ketika ada banyak tawaran-tawaran yang lebih menarik di dalam dunia ini. Mungkin kita dibandingkan dengan kita beribadah, ada hal-hal yang lebih kita sukai. Tapi ingat, jauh daripada itu kita butuh firman Tuhan. Kita butuh kekuatan daripada firman Tuhan. Sehingga siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita belajar untuk tunduk. Mari kita belajar untuk dengarkan dengan baik dan terima pesan-pesan firman Tuhan. Karena itulah kebutuhan kita. Apakah firman Tuhan itu menarik atau tidak, keren atau biasa saja, ingat bahwa itu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan itu adalah kebutuhan untuk kerohanian kita sendiri. Mari belajar untuk berjuang di dalam kita terus mengisi kebutuhan rohani kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi kita, yang selalu mau supaya kita datang kepada Dia. Kita bersyukur pada masa-masa ini masih remaja, kita diajak untuk beribadah, kita diajak untuk kita setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman,
didukung terus untuk terus berkembang dalam kerohanian. Mari bersyukur karena ini adalah satu kepercayaan Tuhan, dan Tuhan mau kita menghargai dan kita menerima dengan baik. Kita percaya bahwa bukti kasih Tuhan juga adalah hal ini. Ketika kita berkesempatan untuk melayani, untuk mendengarkan firman, beribadah kepada Tuhan, ini adalah bukti kasih Tuhan untuk kita menjaga kita agar supaya kita menjadi remaja yang terprotek di dalam Tuhan, yang terlindungi dari hal-hal yang tidak baik, daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan mau kita terjaga, terlindungi. Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya. Mari berjuang untuk terus mencintai firman Tuhan, mencintai ibadah, dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, biar boleh menambah semangat kita untuk kita lebih setia lagi mengasihi Tuhan, lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, minggu depan jangan lupa ya ikut ibadah. Teman-teman bisa akses di akun YouTube channel Genji Teen GPPS Jember. Kami mengucapkan welcome home bagi setiap teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online Genji. Ya, kami berharap kalian bisa bertumbuh bersama dengan kami. Sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Stay connect with us. Jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk sama-sama kita subscribe YouTube-nya supaya kita dapat update terbaru tentang ibadah-ibadah selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji di genji.teen supaya kita dapat info-info terbaru tentang seputar ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang belum masuk dalam Connect Group, yuk sama-sama menghubungi nomor yang ada di layar. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Jangan lupa jaga hubungan selalu dengan Tuhan agar Tuhan selalu memulihkan negara ini, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa setiap minggu kedua ada perjamuan kudus di gereja. Jadi buat teman-teman yang bisa datang, yuk kita sama-sama rayain. God bless you and we love you.